Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Mendengar ini, si gendut berkata dengan sangat sedih di hatinya. Meskipun aku berkata begitu, aku merasa sangat sedih melihat para muridku mati di depanku hari ini. Si monster kuning tua mencibir dan berkata, lebih baik sakit sebentar daripada sakit lama. Aula Pedang setuju. Ya, meskipun kerugiannya besar kali ini, setidaknya kita sudah memberantas para roh jahat. Si gendut tampak murung, tapi bagaimana kalau ada lagi di masa depan? Jian Zongtang dan Huang Laoguai tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Fu Pa melanjutkan, sebentar lagi akan ada kompetisi di 4 asrama. Kita kehilangan begitu banyak orang sekaligus, dan kita tidak punya orang yang pantas untuk dikirim ke kompetisi itu. Hal itu kembali membuat Jian Zongtang dan Huang Laoguai tampak sangat tak berdaya. Lalu terdengar suara tua di kegelapan berkata, "Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Bagaimanapun, cepat atau lambat hal itu akan datang." Ketiga pemimpin puncak itu segera berkata dengan hormat, "Dekan, aku sudah memberitahu beberapa tetua di luar tentang hal ini." Meskipun mereka juga merasa sangat sedih, mereka mengakui kemampuan latihan pemuda ini. Jadi mereka memintaku untuk menanyakan hadiah apa yang dia inginkan. Hadiah? Lin Tian tidak menyangka akan datang begitu tiba-tiba, dan Aula Pedang pun terlihat senang lalu bertanya pada Lin Tian, "Katakan, hadiah apa yang kamu inginkan?" Saat itu barulah Lin Tian tersadar dan bertanya, "Hadiah apapun boleh?" Suara dekan terdengar di kegelapan, "Jika aku bisa memenuhinya, aku akan memenuhi permintaanmu." Mendengar ini, Lin Tian ragu-ragu dan berkata, "Aku ingin meminjam senjata sihir yang muncul tadi." "Senjata sihir yang tadi? Seperti apa bentuknya?" tanya sang dekan dengan rasa ingin tahu, dan ketiga pemimpin puncak lainnya juga ingin tahu, tapi Lin Tian langsung menjawab. Setelah Lin Tian menyebut piring terbang, semua orang di sana pun terkejut, dan si gendut berkata, "Bocah, kamu tahu benda itu apa?" Lin Tian menggeleng, "Tidak tahu." "Itu adalah harta paling berharga di kuil ini, juga senjata terkuat yang kita miliki," jelas si gendut. Aula Pedang juga menimpali, benda itu hanya boleh disentuh oleh para presiden generasi sebelumnya. "Sepertinya kamu harus mempertimbangkannya kembali. Aku hanya ingin melihat dan mempelajarinya saja, aku tidak akan membawanya pergi." "Bagaimana?" Lin Tian bersikeras, tapi ketiga pemimpin puncak tampak kebingungan. Namun sang dekan bertanya, "Kenapa kamu harus meminjam benda itu?" "Karena saat benda itu muncul, itu memengaruhi kultivasiku dan membuatku naik dari Dewa Raja Bintang 1 menjadi Dewa Raja Bintang 3. Jadi aku ingin melihat apakah aku bisa menembus lagi," jawab Lin Tian. Begitu dia berkata begitu, si gendut tertawa, "Bocah, jangan bercanda." Aula Pedang pun tampak tak berdaya. "Anak kecil, apa kamu sedang membohongi kami?" Lin Tian melihat ke arah ketiga pemimpin puncak itu dan menemukan mereka semua memandanginya seolah-olah dia berbohong. Lin Tian pun berkata, "Kalau tidak percaya, kalian bisa mencoba sendiri." "Mencoba?" Ketiganya saling memandang, dan sang dekan tampak ingin tahu apa yang terjadi, lalu berkata, "Baiklah, aku akan menunjukkannya padamu." Setelah itu, piring terbang emas itu terbang keluar lagi dan mendarat di depan Lin Tian. Melihatnya, Lin Tian menemukan itu adalah sebuah piring emas dengan banyak tulisan aneh di atasnya. "Ini tulisan apa?" Lin Tian tidak terlalu mengerti, tapi dia merasa akar ilahinya memang berubah. Benar saja, kultivasi Lin Tian pun naik dari Dewa Raja Bintang 3 di detik berikutnya, dan semua orang di sana pun terkejut. "Ini benar-benar nyata?" Si gendut mengucek matanya, sementara Aula Pedang berkata dengan dingin, "Ini nyata." Huang Laoguai tampak ragu, "Benda ini, kita hanya tahu itu senjata yang mematikan, tapi belum pernah mendengar itu bisa membantu orang berlatih." Namun sang dekan tampak bersemangat dan berkata, "Menurut catatan sejarah, benda ini memang bisa digunakan untuk berlatih, tapi tidak ada yang pernah melihatnya sampai sekarang, jadi aku hampir saja melupakannya." "Apa?" Ketiga pemimpin puncak itu tampak kaget satu persatu. Ini benar-benar di luar dugaan. Tapi Lin Tian terus merasakan senjata sihir itu. Hingga setelah beberapa saat, kultivasi Lin Tian mencapai Dewa Raja Bintang 9, lalu peningkatan pun berhenti. Ketiga pemimpin puncak yang ada di dekat Lin Tian memandangnya satu persatu, dan sang dekan bahkan tampak sangat terkejut dan berkata, "Aneh sekali. Dekan, apakah senjata ilahi ini benar-benar bisa digunakan untuk berlatih?" Si gendut masih tak percaya.
Ya, tapi hanya untuk orang yang berjodoh, tidak untuk semua orang. Sang dekan menjelaskan. Ketiganya tampak kebingungan, kemudian sang dekan berkata, "Masuklah." Saat itu, dinding di depan terbuka dan muncul sebuah koridor gelap. Aula Pedang melihat Lin Tian dan berkata, "Masuklah." Si gendut juga tampak iri. "Masuklah, selain pemimpin puncak, mungkin kamu adalah orang pertama yang bukan tetua yang bisa masuk." Lin Tian tidak tahu betapa sulitnya masuk ke dalam koridor itu, tapi itu menyangkut kultivasinya saat ini. Dia pun mengambil senjata sihir itu dan berjalan ke dalam koridor gelap. Dalam sekejap, dindingnya pun menutup, dan si gendut menghela napas. "Aku tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Sepertinya ini adalah bintang keberuntungan bagi kuil kita," kata Jian Zongtang. Sementara si monster kuning tua penasaran, "Aku tidak tahu bagaimana dekan akan melatihnya." Bagaimanapun, sang dekan belum pernah menerima murid dan belum memilih penerus, jadi semua orang penasaran. Namun saat Lin Tian sampai di dalam, dia melihat seorang lelaki tua yang sudah sangat lemah dan hidupnya di ujung tanduk. Ia tampak sangat lemah, sama sekali berbeda dengan aura yang ada di luar, sehingga Lin Tian tidak mengerti, "Kenapa auramu begitu lemah?" "Karena benda di tanganmu telah menyerap kultivasiku," jawab sang dekan sambil tertawa getir, dan Lin Tian terkejut. "Apa? Menyerap kultivasimu? Itu disebut piring dewa. Itu adalah salah satu dari 10 senjata ilahi paling hebat di Wasteland. Tapi tidak ada yang bisa memahaminya. Bahkan setiap kali Presiden Kuil Tuhan mendapatkannya, kultivasinya akan perlahan-lahan terserap oleh benda itu." Lin Tian pun bertanya, "Masih ada lagi?" "Ada, tapi konon benda ini hanya bisa digunakan oleh orang yang berjodoh dengannya. Jadi setiap presiden berharap suatu saat menemukan orang itu, tapi mereka semua gagal. Namun aku bertemu dengan kesempatan itu hari ini." Sang dekan tiba-tiba tertawa, dan Lin Tian mendengar tawa itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia pun bertanya, "Apa itu?" "Aku bisa memberikannya padamu untuk membantumu mencapai tingkat yang lebih tinggi, tapi kamu harus berjanji satu hal padaku." "Janji apa?" Lin Tian bertanya penasaran, dan sang dekan pun tersenyum, "Aku tidak ingin melihat kuil ini hancur di tanganku, jadi kamu harus membantuku memperkuat kuil ini." Lin Tian tampak canggung, "Aku sedang mencari klan roh jahat. Selain itu, aku sudah terbiasa mengembara, jadi aku tidak bisa selalu berada di sini." "Tidak, kamu tidak perlu selalu berada di sini, hanya satu hal saja." Sang dekan tertawa. "Satu hal?" Lin Tian tampak penasaran. "Ya." Dekan itu dengan ramah mengiyakan, dan Lin Tian bertanya penasaran, "Katakanlah, biar aku lihat apa itu." Setelah ragu-ragu cukup lama, dekan itu berkata, "Sebentar lagi akan diadakan kompetisi antara 4 akademi, dan siapapun yang menang sebagai akademi pertama akan menjadi penguasa lembah suci selama 10.000 tahun. Lembah suci kehampaan?" Lin Tian tidak tahu di mana itu, dan dekan menjelaskan, lembah suci adalah salah satu tempat paling misterius di Tanah Tandus. Namun, kami memiliki kesepakatan di antara 4 akademi bahwa akademi yang paling kuatlah yang berhak menguasainya. Para murid lainnya yang ingin masuk harus membayar biaya masuk yang mahal, dan setiap murid memiliki batas kunjungan setiap tahun. Tetapi jika akademi itu menjadi penguasa tempat itu, maka tidak perlu bayar." Setelah mendengarnya, Lin Tian tersenyum, "Jadi kau ingin aku membantumu merebut juara pertama, lalu menguasai lembah suci ini?" "Ya." Namun, Lin Tian agak ragu dan berkata, "Banyak ahli di akademi ini yang lebih kuat dariku. Lagi pula, pasti ada banyak ahli di 3 akademi lainnya. Kau pikir aku bisa menjadi yang pertama? Apa yang tidak kau ketahui adalah, yang penting bukan siapa yang terkuat di antara 4 akademi, tapi siapa yang paling berbakat," jelas dekan. "Yang paling berbakat?" "Ya, aturan kompetisinya sangat sederhana. Siapapun yang bisa mengalahkan lawan terkuat dengan tingkat kultivasi paling lemah akan mendapat nilai pertarungan yang tinggi. Total nilai tertinggi di antara semua peserta akan menentukan akademi mana yang paling kuat." Lin Tian agak bingung, aturan detailnya? Setiap akademi akan mengirim 10 orang. Jika 10 orang itu dikalahkan oleh lawan, mereka akan gagal dan tidak bisa bertarung lagi. Tingkat kultivasimu harus yang paling lemah, lalu kau bebas memilih siapa saja yang ingin kau tantang. Mengerti? Jadi, yang lemah bisa menantang yang kuat untuk mendapatkan poin, tapi kalau kalah langsung gugur? Lin Tian mulai paham aturannya. Ya, sesederhana itu. Kemudian, akademi dengan total poin tertinggi akan menjadi akademi terkuat, jelas dekan. Setelah mendengar itu, Lin Tian tersenyum, "Kalau begitu, mudah saja. Jadi, aku mohon bantuannya. Bagaimana dengan senjata sihir itu?" "Itu untukmu,
Tapi kau harus membantuku. Lin Tian pun mengangguk, tenang saja, aku akan membantumu kalau kau memberikannya padaku. Itu sangat merepotkan. Tapi Lin Tian teringat sesuatu. Kalau begitu, kalau aku pergi, bukankah kau akan kehilangan senjata sihir itu? Bagaimana bisa menang? 10 dewa darah dari klan iblis sudah terluka parah oleh seseorang. Mereka tidak akan datang lagi kecuali terpaksa. Kalau mereka datang, aku bisa mengaktifkan formasi di akademi dan memanggil para mantan dekan, kata dekan. Mantan dekan? Ya, mereka semua masih hidup, bersembunyi di kedalaman akademi, jadi klan iblis tidak bisa menghancurkan 4 akademi ini karena kami memiliki fondasi yang kuat. Dekan berkata dengan percaya diri. Lin Tian mengangguk, baiklah, kapan kompetisi ini dimulai? 10 hari lagi. Tapi 5 hari kemudian, aku akan meminta 3 pemimpin puncak untuk mengantarmu demi keselamatanmu, kata dekan. Setelah mendengarnya, Lin Tian tersenyum, aku mengerti. Kemudian dekan membiarkannya keluar. Saat Lin Tian keluar, ketiga pemimpin puncak ingin tahu alasannya, tapi Lin Tian tidak menjelaskan. Namun dekan berkata pada ketiga orang itu, mulai hari ini, dia adalah calon dekan masa depan. Apa? Ketiganya terkejut, dan Lin Tian sendiri pun terperanjat. Aku tidak pernah setuju, aku hanya membantu, bukan berarti aku mau menetap di sini. Itu hanya gelar calon dekan, tidak usah dipikirkan, kata dekan sambil tertawa. Tapi Lin Tian merasa dekan ini ingin menipunya. Fatih bertanya, dekan, apa ini tidak terlalu berlebihan? Belum resmi, dan 5 hari lagi kalian akan mengawalnya ke kompetisi, kata dekan dengan tugas yang mengejutkan ketiganya. Fupang agak khawatir. Dekan, dia masih tingkat Raja Dewa. Bukankah ini sia-sia saja untuk kompetisi? Walaupun dia Raja Dewa, dia yang paling lemah dalam kultivasi. Jadi nanti, kalau yang lemah menang atas yang kuat, dia bisa mendapatkan lebih banyak poin. Bukankah itu bagus? Jawaban dekan membuat Jian Zongtang setuju. Ya, itu pilihan yang bagus. Kalau begitu, kalian juga boleh pilih beberapa orang lain, lalu pergi bersama, mengerti? Dekan mengingatkan. Semuanya mengangguk hormat. Lin Tian berencana mempelajari senjata sihir itu, jadi dia pergi lebih dulu. Jian Zongtang juga pergi. Fatih tidak terlalu memikirkannya. Dekan mengatur semua ini tanpa mempermasalahkan apa-apa. Fatih pun pergi. Saat si monster tua kuning akan pergi, dekan memanggilnya, monster tua, meskipun kau bukan manusia, kau ini Beastman, dan kau juga bagian dari akademi kita. Jadi tolong pastikan anak ini aman. Monster tua menghela napas dan berkata, dulu kau menyelamatkanku, jadi apapun yang kau katakan akan kulakukan. Pergilah, hati-hati pada klan iblis dan orang-orang dari 3 akademi lainnya. Ya. Monster tua kemudian pergi. Ketika Lin Tian berjalan keluar aula, dia bertemu dengan Lu Enfei yang sedang menunggunya tidak jauh, dan Lu Enfei bertanya cemas, bagaimana? Kau dimarahi, kan? Dimarahi? Kenapa? Lin Tian bingung. Kupikir mereka akan memarahi karena kau, para iblis itu menyerang, jelas Lu. Lin Tian tersenyum, tapi Lu masih bingung, kenapa kau senyum-senyum? Saat itu, Jian Zongtang muncul dengan sikap sangat hormat kepada Lin Tian. Dekan Lin, apa ada yang ingin kau sampaikan? Dekan Lin? Lu Enfei terkejut, matanya membelalak. Jian Zongtang menjelaskan, dekan telah memilihnya sebagai calon dekan masa depan. Apa? Lu Enfei tercengang, menatap Lin Tian dengan aneh. Sedangkan Lin Tian menjelaskan, aku tidak mau jadi dekan. Panggil saja namaku. Tidak bisa, nanti akan melanggar aturan, kata Jian Zongtang dengan hormat. Lin Tian pun pusing, aku tahu ini tidak enak. Kau tidak suka? Lu bertanya, tidak menyangka Lin Tian menolak. Jian Zongtang juga kaget, banyak orang yang ingin menjadi dekan, loh. Jadi dekan itu tidak gampang, apalagi kultivasiku masih rendah. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menentangnya, bahkan mungkin banyak yang akan meremehkanku. Lin Tian membayangkan masa depannya sampai merinding. Jian Zongtang berkata dengan dingin, siapapun yang berani meremehkanmu, akan kutumpas. Lin Tian tersenyum tak berdaya. Aku tidak mengakuinya. Setelah itu, Lin Tian pergi mencari tempat untuk mempelajari senjata sihir itu, sementara wanita Lu mengikuti Lin Tian. Adapun Jian Zongtang, ia terus memilih beberapa orang yang bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Hei, apa kamu tidak peduli dengan posisi dekan? Wanita Lu bertanya dengan ragu, dan Lin Tian menggeleng. Tidak tertarik. Kau ini aneh sekali. Wanita Lu merasa semuanya aneh. Lin Tian malas menanggapinya, malah menatap pikirannya, menemukan tempat, dan memunculkan bayangan.
Dengan sendirinya, ia masuk ke kuil laut. Di kuil laut, Lin Tian mengeluarkan piring yang dibuat oleh Dewa Tuan dan mempelajarinya. Wanita Lu di luar tidak tahu apa-apa soal itu. Dia pun terus mengobrol dengan Lin Tian, sementara bayangan jahat Lin Tian diabaikan begitu saja, dibiarkan mendengar ocehan wanita itu. Lin Tian sendiri sedang berada di kuil laut, menatap benda itu. Setelah beberapa saat, Lin Tian mencoba menggabungkan senjata itu dengan dirinya. Begitu menyatu, Lin Tian merasa seolah-olah ingin menyedot semua aura di sekitarnya. Tetapi monster palu tua di kuil laut mendekat dan menatap Lin Tian dengan penasaran, "Apa yang kau lakukan?" "Heboh sekali." "Heboh?" Lin Tian tidak mengerti dan bertanya, dan si monster palu berkata, "Kau menyedot aura di sekitarmu." Mendengar ini, Lin Tian melihat ke sekitar dan mendapati bahwa aura di kuil laut memang hilang satu persatu. Menarik juga, gumam Lin Tian, dan ia juga merasa akar kekuatan dewa sepertinya terpengaruh sesuatu, akan berubah, tapi belum berubah. Lin Tian pun bangkit dan pergi keluar aula Dewa Laut. Tapi wanita Lu tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tian. Namun, ketika Lin Tian menyerap aura di sekitarnya, wanita Lu merasakan ada yang aneh. "Kenapa aku tidak bisa merasakan aura di sekitarku?" Lin Tian ragu melihat wanita Lu itu, lalu pergi begitu saja. Apa yang dia lakukan? Tapi Lin Tian sudah menghilang, dan saat muncul, dia sudah di luar akademi. Dia sengaja berkeliling di sana, menunggu kaum roh jahat menemukannya. Benar saja, setelah beberapa saat, sekelompok roh jahat muncul. Pemimpinnya seorang pria botak. Pria itu memegang dua palu di tangan, dan cahaya keemasan di palu itu berkilau. Kekuatannya mencapai puncak alam akhirat. Jika Lin Tian masih di tingkat prajurit, dia pasti kalah. Tapi sekarang dia Raja Dewa 9 Bintang, dan dia ingin mencoba efek senjata itu. Ketika orang-orang itu muncul, Lin Tian tidak kabur, malah tertawa. "Anak, kau tahu siapa kami?" Kepala botak itu menatap Lin Tian dengan dingin, tapi Lin Tian tersenyum, "Kaum dewa jahat, bukan?" "Benar. Aku dikirim oleh kaum dewa jahat untuk membereskanmu, namaku Fen Guang." Mendengar Fen Guang, Lin Tian berkata, "Tidak peduli siapa namamu, yang jelas kau tidak akan menang melawanku. Kau sombong sekali." Fen Guang marah, dan auranya meledak. Dia menghantamkan kedua palunya dengan keras. Dua palu itu seperti petir emas yang berkelindan. Lin Tian ingin mencoba idenya, jadi dia mengaktifkan kekuatan senjata sihir. Aura di sekitarnya langsung menghilang, dan petir emas yang berkelindan itu menjadi sangat lemah, seperti sihir seseorang yang tiba-tiba dibatasi sesuatu. Sepertinya ini bisa melemahkan sihir orang lain. Lin Tian diam-diam senang. Fen Guang kebingungan. "Aneh, kenapa bisa begini?" Di novel 12.345, banyak orang juga merasakan hal aneh, mendapati aura di sekitar mereka seperti hilang. Lin Tian menatap kepala botak itu, "Sebagian besar kekuatan dewa kalian pasti butuh meminjam aura luar, bukan kekuatanmu sendiri, kan?" "Lalu kenapa?" Fen Guang jelas tahu soal itu, tapi tidak mengerti hubungannya dengan hilangnya aura di sekitarnya. Lin Tian mencibir, "Kalau kekuatan dewa kalian melemah, bukankah aku lebih mudah mengalahkanmu?" "Apa? Kalau kau kira itu melemah, apa yang bisa kau lakukan padaku?" Fen Guang marah. Lin Tian hanya tersenyum kecil dan menggunakan jurus pecah darah dewa. Kekuatan Fen Guang turun lagi. "Apa yang terjadi ini?" Fen Guang kebingungan. Lin Tian lalu memadukan dengan ranah reinkarnasi. Dalam ranah ini, kekuatan lawan berkurang 20%. Ditambah efek pecah darah dewa, kekuatan Dewa Fen Guang melemah drastis, tak sampai 1/10 dari aslinya. Dengan begitu, Lin Tian tidak takut sama sekali. Ia bahkan tersenyum, "Ada cara lain? Kalau tidak, giliran aku. Aku akan membunuhmu." Fen Guang mengaum, lalu menghantam Lin Tian dengan palunya, ingin langsung membunuhnya. Lin Tian dengan mudah menghindar, menangkap palu itu dengan satu tangan sambil tersenyum. "Ini senjata sihirmu, tidak akan aku kembalikan." Setelah itu, Lin Tian mengambil senjata sihirnya, sementara Fen Guang menatap Lin Tian dengan mata terbelalak. "Lalu aku? Senjata sihirku? Tentu saja aku yang ambil, mana mungkin aku kembalikan," kata Lin Tian. Fen Guang sampai gemetar menahan amarahnya. Orang-orang lain hendak menyerangnya bersama-sama, tapi Lin Tian menggunakan taktik yang sama pada mereka. Sihir mereka pun melemah satu persatu.
ini, semua orang panik dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Lin Tian menatap mereka dan berkata, "Kalian, kaum dewa jahat, memang segitu saja kekuatannya. Monster. Monster." Fan Guang ketakutan, berlari sambil berteriak, "Kabur!" Orang-orang itu pun buru-buru lari bersama Fan Guang, meninggalkan tempat itu. Lin Tian menatap senjata dewa di tubuhnya dan bergumam, senjata dewa ini luar biasa juga. Setelah puas mencoba, Lin Tian berbalik dan pergi. Setelah mereka berlari cukup jauh, Fan Guang dihentikan oleh cahaya darah yang berubah menjadi gunung Xiao. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya marah. "Bos, orang itu menakutkan sekali," jawab Fan Guang. Xiao Shan bertanya dengan nada dingin, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Fan Guang menceritakan semuanya. Xiao Shan langsung menatapnya dengan marah, "Kau kira aku bodoh?" "Tidak, tidak. Kami tidak bermaksud begitu." Fan Guang cepat-cepat menjelaskan, dan Xiao Shan pun berkata marah, "Kalau begitu kenapa bilang hal-hal konyol begitu?" Orang-orang lain menggeleng, mengatakan kalau mereka benar-benar mengalaminya. Dia hanya Raja Dewa, tanpa bantuan kuil, dia bukan apa-apa. Dia bahkan tidak memanggil binatang buasnya, tapi sudah mengalahkan kami. Fan Guang ketakutan. "Tak berguna kalian ini. Sampah." Xiao Shan memarahi mereka, tapi mereka hanya bisa saling berpandangan, tak tahu harus berkata apa. Xiao Shan menatap Fan Guang dengan marah. "Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Jika dalam 3 hari kamu tidak bisa membereskannya, jangan temui aku lagi." "Bos, bagaimana aku bisa menghadapinya?" Fan Guang sangat frustrasi, tapi Xiao Shan tidak peduli. Dia hanya melotot dan berkata, "Itu urusanmu sendiri, aku tidak peduli." Setelah berkata begitu, Xiao Shan pergi, sementara Fan Guang hanya bisa mengeluh kesal, tidak tahu harus bagaimana. Lin Tian kembali ke akademi, menunggu waktu untuk menyelesaikan penelitiannya. Melihat Lin Tian sedang melamun, wanita itu bertanya, "Kamu sedang apa? Kenapa kamu selalu ada di mana-mana?" Lin Tian menghela napas, sementara wanita itu bertanya heran, "Apa kamu tidak suka aku?" "Kalau tidak suka, lalu bagaimana?" tanya Lin Tian. Dan wanita itu langsung tidak terima, "Bagaimana bisa begitu? Kita ini kan mitra. Itu memang awalnya kerja sama, tapi kelihatannya kamu tidak banyak membantu," jawab Lin Tian, membuat wanita itu cemberut sambil menatap Lin Tian. "Maksudmu, aku ini hanya jadi beban?" "Aku tidak bilang begitu. Aku hanya merasa urusan klan dewa jahat ini biar aku tangani sendiri, sedangkan kamu lebih cocok balas dendam atau apa begitu." Mendengar itu, wanita itu semakin kesal. "Baiklah, aku akan buktikan kalau aku ini masih berguna." Setelah berkata begitu, dia pergi dengan marah, sementara Lin Tian menghela napas lega, akhirnya tenang juga. Namun setengah jam kemudian, wanita itu muncul lagi, berdiri di samping Lin Tian sambil berkata bangga, "Tunggu saja, kamu pasti akan minta bantuanku." "Minta bantuan?" Lin Tian hanya bisa tersenyum pahit melihat dia muncul lagi. Wanita itu lalu mengeluarkan sebuah buku dan berkata, "Aku punya banyak catatan aneh di sini. Mau lihat?" "Catatan aneh?" "Ya, ini satu-satunya buku di akademi yang mencatat semua hal aneh di daerah gurun." Wanita itu terlihat sangat bangga. "Satu-satunya? Kenapa bisa ada di tanganmu?" Lin Tian agak curiga, dan wanita itu menjawab sambil tersenyum, "Aku tukar pakai poin, dapat hak pakai selama setahun. Jadi sekarang, buku ini sepenuhnya milikku." Mendengar itu, Lin Tian hanya bisa tersenyum pahit. "Kamu cuma ingin buktikan kalau kamu ini berguna, kan?" "Ya, aku hanya ingin bilang aku tahu hal-hal yang kamu tidak tahu." Wanita itu berkata dengan bangga. "Ya sudah, aku juga tidak tahu apa-apa, paling juga tidak penting." Lin Tian langsung duduk diam, pura-pura tidak peduli pada wanita itu. Karena ingin membuktikan dirinya berguna, wanita itu terus menatap Lin Tian. "Aku bilang, aku ini. Jangan bilang lagi." Lin Tian berpura-pura tidak mau dengar, tapi wanita itu cepat-cepat berkata, "Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkan buku ini." Lin Tian tetap tidak menanggapinya, membuat wanita itu semakin kesal. Akhirnya dia bilang, "Di dalamnya ada beberapa rahasia tentang klan dewa jahat." Lin Tian langsung menoleh menatap wanita itu, dan dia berkata, "Benar, benar. Serahkan padaku." Kumohon," kata wanita itu dengan bangga.
Namun Lin Tian menatapnya sambil berkata, "Kalau aku bilang aku ini dekan, apa kamu akan kasih buku itu padaku?" Wanita itu langsung terkejut, "Kamu ini kenapa main-main begitu?" "Kenapa main-main? Aku cuma minta," kata Lin Tian, lalu dengan satu gerakan, buku itu jatuh ke tangannya. "Kamu nakal sekali," kata wanita itu, tapi Lin Tian tak peduli dan mulai membuka halaman demi halaman. Ia menemukan banyak catatan aneh di dalamnya, seperti klan dewa jahat yang sering berlatih di tempat-tempat tertentu. Lin Tian langsung tertarik dan bersiap untuk pergi. Wanita itu menatapnya curiga, "Mau kemana kamu?" "Pergi kerja," jawab Lin Tian lalu menghilang, membuat wanita itu mengeluh, "Aku tidak akan pernah mencarikan apa-apa lagi untuk dia." Lin Tian langsung terbang ke arah utara, karena di sana ada tempat yang sering digunakan klan dewa jahat untuk latihan, yaitu Suetalin. Hutan menara darah itu dipenuhi aura darah, dan Lin Tian melihat banyak tumbuhan yang basah oleh darah. "Sepertinya tempat ini tidak sederhana," gumam Lin Tian. Saat itu, sekelompok orang muncul, dan Fen Guang berteriak kegirangan, "Akhirnya ketemu juga kau. Mau mati?" tanya Lin Tian dengan senyum. Fen Guang balas dengan nada mengejek, "Anak muda, tahu di mana kau sekarang?" "Suetalin." "Benar, Suetalin, salah satu tempat latihan klan kami," jawab Fen Guang. "Lalu kenapa?" "Di tempat latihan ini, kekuatan sihir dan darah kami akan meningkat pesat." Saat itu, Fen Guang tersenyum licik, kekuatannya bertambah. Bukan hanya dia, orang-orang lain juga bertambah kuat. Tapi Lin Tian malah tersenyum, "Biar begitu, aku masih bisa mengalahkan kalian." Lin Tian langsung menggunakan jurus pemecah darah dan kemudian memanggil medan reinkarnasi. Dengan bantuan senjata dewa, kekuatan orang-orang itu sedikit melemah, tapi tidak sejelas sebelumnya. Fen Guang malah berkata dengan bangga, "Lihat, di sini kami masih bisa mempertahankan 30 hingga 40% kekuatan." 30 hingga 40%? Lin Tian hanya tertawa, lalu memanggil binatang buas. Orang-orang itu kaget melihatnya. Binatang buas itu mengeluarkan gelembung satu persatu, membuat orang-orang itu terjebak. Mereka ketakutan dan mengeluarkan jimat pelarian. Fen Guang berteriak, "Tunggu, bocah. Aku akan panggil kakak-kakak di hutan ini untuk menghabisimu." Lin Tian hanya mengingatkan, "Lebih baik kau cari yang lebih kuat, kalau tidak mereka semua akan aku habisi." "Kau sombong sekali." Fen Guang sangat marah, tapi Lin Tian tertawa dan mengabaikannya. Namun Lin Tian tidak berhenti di situ. Dengan senjata dewa, dia menyerap roh di sekitarnya, bahkan kekuatan darah di sekitarnya pun ikut diserap, membuat banyak orang di Suetalin curiga. Seketika itu, banyak orang muncul. Fen Guang juga datang dengan sekelompok orang dan dengan hormat berkata pada seorang pemuda, "Kakak Wang, dialah orang yang diperintahkan Lord Xiao Shan untuk dihabisi." Pemuda yang dipanggil Kakak Wang itu alisnya merah darah, matanya pun bersinar merah, dan dia menatap Lin Tian dengan aneh. "Bocah, Raja Dewa sepertimu berani datang ke tempat klan kami dan membuat keributan, kau sudah gila." "Kau yang terkuat di sini?" tanya Lin Tian. Pemuda itu menjawab dingin, "Aku Wang Suetian, Wastelan Bintang 5. Saat ini memang aku yang terkuat di sini." Lin Tian malah tertawa, "Bagus, habisi kau dulu, lalu hancurkan Blood Tower Forest ini. Beres." "Hancurkan?" Semua orang di sana saling menatap sambil tertawa. Wang Suetian tidak bisa menahan tawa saat menatap Lin Tian. "Bocah, cuma kamu sendiri? Mau mengalahkanku? Apa kamu bercanda?" "Bercanda? Kita lihat saja nanti," sahut Lin Tian. Lalu Fen Guang memperingatkan Wang Suetian, "Kakak Wang, dia punya binatang buas, hati-hati." "Binatang buas?" Wang Suetian tampak ragu, tapi Fen Guang mengangguk serius, "Ya, binatang buas itu kelihatannya tidak lemah." Mendengar kata binatang buas, semua orang langsung siaga. Jelas mereka takut pada binatang buas, tapi Lin Tian malah menertawakan mereka. "Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan binatang buasku sembarangan, nanti kalian malah lari." Tidak seru. Wang Suetian ragu-ragu lama, lalu menatap Lin Tian dan berkata, "Bocah, kalau kau tak pakai binatang buasmu, aku mau lihat apa yang bisa kau lakukan melawanku." Lin Tian menatap Wang Suetian sambil tersenyum, "Kalau begitu, coba ini dulu." Pertama-tama, Lin Tian mengerahkan ilmu pemecah darah, dan Wang Suetian langsung merasa kekuatannya berkurang setengah, alisnya berkerut. Tidak hanya itu, Lin Tian memindahkan senjata magis di tubuhnya, dan energi di sekitar langsung menghilang. Wang Suetian pun merasa aneh.
Akhirnya, Lin Tian membuka domainnya lagi, dan Wang Suetian semakin merasa tidak beres. Baiklah, ayo lihat seberapa kuat kau sebenarnya. Lin Tian menatap Wang Suetian. Wang Suetian mengulurkan tangan kanannya dan mengumpulkan api, tapi apinya hanya sepertiga dari kekuatannya semula. Ini, Wang Suetian berubah wajah, sementara orang-orang di sekitarnya panik dan siap bertarung, tapi mereka langsung menyadari bahwa kekuatan magis mereka juga melemah. Melihat itu, Lin Tian berkata, "Masih mau lanjut?" Tidak tahu diri. Wang Suetian berencana menyerap darah roh di sekitarnya agar kekuatan ilahinya pulih. Namun, Lin Tian menyerap semua energi di sekitarnya, membuat Wang Suetian tidak kebagian sama sekali. Wajah Wang Suetian menjadi pucat, dan Lin Tian menatapnya sambil berkata, "Coba saja serang aku, lihat apakah bisa melukaiku." Dihadapkan dengan ejekan Lin Tian, Wang Suetian marah dan membentak, "Cari mati!" Tiba-tiba, tangan Wang Suetian berubah menjadi api dan meledak ke arah Lin Tian, tapi serangan yang sudah melemah itu juga menjadi lebih lambat. Lin Tian pun dengan mudah menghindar. Tapi Wang Suetian tidak terima, dia berteriak ke arah orang-orangnya, "Minum pil dewa." Siap. Orang-orang itu langsung menelan pil merah darah aneh, dan aura mereka melonjak tinggi. Begitu juga kekuatan Wang Suetian yang meningkat drastis. Lin Tian tidak bisa menahan tawa. Curang pakai pil? Itu bukan curang. Itu bagian dari kekuatan. Wang Suetian mendengus, sementara Lin Tian berkata santai, "Bagian dari kekuatannya? Baiklah, aku juga akan tunjukkan apa yang disebut bagian dari kekuatan." Setelah itu, Lin Tian mengeluarkan banyak pil dan membiarkan bayangannya bergerak. Kekuatan pil itu meledak, menimbulkan petir dan kilat. Banyak orang langsung roboh di tempat, terbakar hangus. Yang lebih kuat hanya terluka ringan. Wang Suetian melindungi diri dengan lapisan pelindung sambil berkata dengan sombong, "Meski kau pakai pil, bagaimana? Orang-orang di padang liar ini sulit dihadapi." Tentu saja. Wang Suetian tetap sombong, lalu menelan pil lagi dan kembali menyerang Lin Tian. Lin Tian dan bayangannya menyebar ke segala arah, membuat Wang Suetian bingung mana Lin Tian yang asli. Sementara itu, Lin Tian berkeliling mencari sumber kekuatan Blood Tower Forest, hutan menara darah. Dia yakin para praktisi itu memilih tempat ini karena ada rahasia di dalamnya. Maka Lin Tian membuka mata ilahinya dan menelusuri tempat itu. Sekitar 1 jam kemudian, Lin Tian tiba di pusat hutan, karena di sana ada sebuah mata air yang mengeluarkan kabut merah darah. Apa ini kabut darah merah yang aneh? Gumam Lin Tian penasaran. Dia langsung memerintahkan senjata sucinya untuk menyerapnya. Kabut darah itu mengalir deras ke tubuh Lin Tian, membuat akar ilahinya bergetar hebat dan mulai berubah. Tubuh Lin Tian terdengar retakan-retakan, seolah ada sesuatu yang sedang menghancurkan tubuhnya. Melihat ini, Lin Tian justru senang karena itu menandakan dia akan menembus ke tingkat dewa. Itu berarti kekuatannya akan meningkat drastis, sehingga lebih mudah menghadapi para ahli di padang liar. Orang-orang klan dewa jahat di hutan menara darah pun langsung merasakan perubahan itu. Mereka semua terkejut. "Ada apa ini? Darah pohonnya hilang," teriak seseorang. "Apa?" Semua orang tahu semakin banyak darah di pohon, semakin baik tempat itu untuk berlatih. Jadi kalau darahnya hilang, pasti ada yang terjadi. Saat itu, bayangan Lin Tian menertawakan orang-orang di sekitarnya. "Kalian baru sadar ya?" Wang Suetian mendadak ingat sesuatu dan berteriak, "Cepat, pergi ke mata air." Orang-orang pun berlari dan melihat seseorang duduk di mata air, dan orang itu tak lain adalah Lin Tian. Saat ini aura Lin Tian sedikit berubah. Wang Suetian berteriak, "Bunuh dia!" Lin Tian langsung memanggil lebih banyak bayangan, membuat orang-orang itu tidak tahu mana Lin Tian yang asli. Mereka hanya bisa marah dan menyerang sembarangan. Fen Guang buru-buru memberitahu Xie Aoshan. Sekitar 1/4 jam kemudian, Xie Aoshan pun tiba. Melihat kondisi di mata air yang sudah melemah, wajah Xie Aoshan langsung berubah pucat. Tapi Lin Tian menatap Xie Aoshan dan tersenyum. "Akhirnya kau datang juga. Bagaimana kau tahu tentang hutan menara darah ini?" tanya Xie Aoshan. Lin Tian hanya tertawa, ada beberapa orang yang suka mengumpulkan barang-barang aneh di kuil. Jadi aku iseng, melihat tempat ini bagus untuk berlatih. Jadi aku manfaatkan untuk menaikkan kekuatanku. Meningkatkan kekuatanmu? Mata Xie Aoshan membelalak. Lin Tian tersenyum, "Ya, mata air unik kalian ini cocok sekali untuk latihanku." "Kau?"
Xie Aoshan gemetar, sementara Lin Tian malah semakin penasaran, kenapa senjata sucinya bisa menyerap energi tempat latihan klan dewa jahat ini begitu cepat. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Feng Guang cemas. Wang Suetian marah dan berteriak, Tuanku, saya usul gunakan formasi jiwa darah. Xie Aoshan ragu, formasi jiwa darah itu membuat semua orang berubah menjadi roh. Apa dia tidak takut pada roh? Dia tidak takut? Wang Suetian tak percaya, tapi tak ada jalan lain, jadi dia berkata, sekarang, hanya itu satu-satunya pilihan. Pada detik berikutnya, Xie Aoshan memerintahkan orang-orangnya menggunakan formasi jiwa darah. Seketika orang-orang itu berubah menjadi roh, kemudian bergabung menjadi sebuah kubah besar yang menutupi area sekitar. Xie Aoshan yang ada di dalam formasi menatap Lin Tian dan bayangannya dengan penuh amarah. Bocah, rasakanlah kedahsyatan formasi jiwa darah kami. Pada saat ini, formasi mulai berjalan, semua roh jahat menghilang, dan Lin Tian merasa darahnya mendidih, seolah-olah ingin terbang keluar dari tubuhnya. Melihat seluruh tubuh Lin Tian memancarkan cahaya darah, Xie Aoshan menjadi bangga. Anak muda, apakah kamu merasa darah di tubuhmu akan terkuras? Sangat menarik melihatmu seperti ini. Lin Tian hanya tertawa, dan Xie Aoshan melanjutkan, formasi besar darah dan jiwa ini adalah salah satu formasi paling kuat dalam sekte kami, terdiri dari banyak sekali roh jahat. Namun Lin Tian juga tertawa, lalu bagaimana jika aku memperbaiki semua roh jahat itu? Memperbaiki? Hanya kau? Xie Aoshan menertawainya. Pada saat ini, bayangan Lin Tian yang banyak mulai menyebar dan menyerang formasi itu. Di dalam formasi ini ada banyak roh jahat, tapi Lin Tian hanya tertawa aneh, lalu mengaktifkan teknik jiwa maya serta baju zirah dewa, dan kemudian menggunakan berbagai teknik penghancur bayangan. Tak disangka, para roh jahat itu sama sekali tak mampu menahan serangan Lin Tian. Dalam sekejap, formasi itu runtuh, para anggota roh jahat terluka parah, termasuk Wang Suetian. Namun dia masih enggan menyerah. Tapi bayangan Lin Tian telah menghilang. Dalam serangan Lin Tian yang gila-gilaan, Wang Suetian akhirnya mundur dengan kesakitan dan berkata dengan gemetar, Tuan, orang ini. Xie Aoshan menatap serius dan berkata, apa kau bodoh? Mundur. Mundur? Wang Suetian marah mendengarnya. Namun Xie Aoshan berkata, apa kau punya cara lain? Wang Suetian hanya bisa menggertakkan gigi. Kalau begitu, kenapa tidak pergi dari sini sekarang juga? Xie Aoshan berkata marah, lalu buru-buru menarik mundur orang-orang yang terluka. Sementara itu, Lin Tian tidak mengejar mereka, karena dia sedang fokus menembus batas kekuatan. Maka Lin Tian mengendalikan bayangannya, duduk di sana, menutup mata, dan mulai menyerap darah di sekitarnya. Setelah Xie Aoshan membawa pasukan mundur, dia segera melapor pada atasan. Namun perintah yang diterima Xie Aoshan membuat wajahnya berubah jelek. Ada perintah dari atasan, untuk sementara biarkan saja dia. Biarkan saja? Wang Suetian tertegun, dan Feng Guang juga menahan amarah. Tidak kusangka kita, para roh jahat, harus takut pada seorang anak muda. Aku tidak peduli apa pendapat kalian. Bagaimanapun juga, sudah ada perintah untuk mundur. Wang Suetian tidak mengerti. Tuan, kenapa kita harus mundur? Apakah kita para roh jahat ini mau berkompromi? Bukan kompromi, tetapi karena keluarga roh jahat kita punya rencana yang lebih besar yang sedang menunggu. Dan kalian, jangan bikin masalah. Xie Aoshan jelas tidak rela, tapi dia juga tidak punya pilihan. Akhirnya dia pergi. Semua orang saling memandang dan terpaksa mundur satu persatu. Namun Wang Suetian masih tidak rela. Dia menghentikan Feng Guang dan berkata, jangan pergi dulu. Feng Guang tidak mengerti. Apa maksudmu? Aku ingin kau membantuku. Wang Suetian berkata, namun Feng Guang tampak murung. Saudara Wang, kau tidak berniat menghadapi anak itu sendirian, kan? Kenapa tidak? Wang Suetian bertanya, sementara Feng Guang tampak semakin tertekan. Bukan begitu, hanya saja kita semua terluka parah. Apa yang bisa kita lakukan untuk melawannya? Akhirnya Wang Suetian berkata, kau masih ingat kutukan penghisap darah kita? Tentu saja aku ingat, tapi bukankah itu hanya bisa digunakan oleh 10 dewa darah saja? Feng Guang menjawab, aku ingin mencobanya. Kau gila? Ya, tapi aku membutuhkan cukup banyak roh darah, jadi kau harus membantuku mencari batu roh darah kualitas terbaik.
Kalau aku bisa menggunakannya, meski hanya sedikit, itu cukup untuk menghisap habis darahnya. Saudara Wang, bukan aku tidak mau, hanya saja batu roh dewa itu sangat mahal, butuh puluhan juta batu dewa. Sekali pakai saja sudah bisa habis puluhan batu dewa. Itu uang yang sangat besar. Kau pikir kita harus menahan diri begitu saja? Bukan menahan diri, tapi karena keterbatasan dana. Aku tahu kau punya caranya. Wang Suetian menatapnya tajam, dan Feng Guang hanya bisa pasrah. Wang Suetian berkata, aku tahu kau ketua kecil keluarga Fen. Mendengar itu, Feng Guang hanya bisa menghela napas, baiklah, aku akan berusaha. Semakin cepat semakin baik. Kalau dia pergi, akan sulit mencarinya. Wang Suetian berkata dengan putus asa. Beri aku setengah hari. Setelah itu, Feng Guang pun pergi, sementara Wang Suetian mengambil beberapa pil untuk mengobati luka-lukanya. Saat ini, Lin Tian masih menyerap kekuatan, dan kekuatan kolam darah semakin menipis. Setelah beberapa jam, kekuatan itu benar-benar habis. Lin Tian membuka matanya. Ketika Lin Tian melihat tubuhnya, dia hanya tinggal satu langkah lagi menuju tingkat Dewa Kaisar, dan dia mengerutkan kening. Sudah menyerap begitu banyak kekuatan, tapi masih kurang sedikit lagi. Ini membuat Lin Tian sedikit heran, lalu dia mengeluarkan buku catatan yang diberikan oleh wanita Lu, lihat di mana tempat latihan selanjutnya. Setelah membaca beberapa saat, Lin Tian akhirnya memantapkan hatinya dan meninggalkan tempat itu. Saat Lin Tian muncul kembali, dia telah tiba di sebuah kota. Kota ini tampak biasa saja, semua orang terlihat normal. Orang-orang ini bukan roh jahat, tapi kenapa dicatat sebagai tempat latihan mereka? Lin Tian bingung. Pada saat itu, ketika Lin Tian mengaktifkan teknik mata dewa-nya, dia melihat beberapa orang dengan cahaya darah lewat di depannya. Lin Tian diam-diam mengikuti mereka, ingin tahu kemana mereka akan pergi. Setelah beberapa saat, Lin Tian mengikuti mereka ke sebuah penginapan, di mana semua orang di sana ternyata adalah roh jahat. Ini menarik, pikir Lin Tian sambil tersenyum, lalu tiba-tiba sekelompok orang datang dari luar dan mengepung tempat itu. Pada saat ini, seorang wanita berbaju ungu datang, masih membawa gukin ungu di punggungnya. Semua orang di penginapan itu tampak kaget melihat mereka. Beberapa orang berteriak, itu dari Akademi Tianqin. Bunuh, beberapa orang berteriak, dan situasi pun langsung kacau. Sebelum Lin Tian bisa bereaksi, dia telah dikepung oleh orang-orang dari Akademi Tianqin. Akademi Tianqin ini adalah salah satu dari 4 aula besar. Lin Tian tidak menyangka mereka akan muncul begitu cepat dan langsung menyerangnya. Yang lebih membuat Lin Tian kesal adalah mereka salah paham padanya, sehingga orang-orang itu menatapnya dengan marah. Saat para roh jahat di sekitarnya melarikan diri atau terbunuh, Lin Tian tidak bergerak sedikit pun, sampai wanita berbaju ungu itu mendekat dan berkata dengan dingin, "Iblis, kenapa kau bisa setenang ini?" "Iblis? Ngawur, bukankah kalian yang roh jahat?" Wanita itu jelas muak dengan roh jahat. Mendengar itu, Lin Tian hanya tersenyum. Aku tidak mempermasalahkan kalian karena kita sebenarnya punya tujuan yang sama. Siapa yang punya tujuan sama denganmu? Wanita itu marah, dan orang-orang di sekitarnya pun ikut menatap Lin Tian dengan galak. Anak muda, dia itu murid jenius Akademi Tianqin kami, Senior Sister Ziqin. Lin Tian tidak terlalu peduli, tetapi dia berkata, kalian percaya kalau aku kesini untuk memberantas roh jahat? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?